Terus Bu, habis menahan amarah? Nah, yang ketiga memaafkan. Ibu sudah maafin Bu tetangga Ibu? Sudah Bu? Sudah. Alhamdulillah. Ibu mantan-mantan udah dimaafin Bu? Udah. Mantan tetangga yang nggak pernah bayar utang, Ibu udah maafin Bu? Udah. Jangan sampai Ijroil datang ada seseorang belum kita maafkan loh Bu. Karena kalau kita masih punya musuh, Ijroil datang Bu, main betot-betotan tuh Bu. Tunggu dulu, gue belum minta maaf sama dia. Gue belum minta maaf Bu. Padahal mata sama mulut udah cengangap gitu Bu. Bunda, umurnya berapa tahun Bunda? Saya 73. Berapa? 73. 73, ya Allah. Panjang Bu ya, tapi sehat. Luar biasa. Kalau udah panjang umurnya, udah injury time Bu ya. Kayak Omar nih 70 tahun udah injury time nih. Ya. Kadang-kadang kalau udah injury time, Ibu tahu ya injury time Bu ya. Udah mepet-mepet nih Bu ya. Udah siap-siap nih Bu ya. Harus siap nih Bu ya. Bisa saya duluan. Saya duluan. Bapak ibu-ibu paling dulu bisa. Atau ibu belakangan dah. Saya paling belakang. Mau belakangan, mau duluan, tapi kalau kita udah nyaman, kalau kita sudah diam, itu asik Bu. Sudah tidak lagi punya harta, udah dilepaskan. Warisan udah dikasih sama anak-anak. Kebun yang di belakang rumah udah buat si Anu. Toko yang ada di warung sana udah dikasih ke orang. Biar nggak ada ganjelan. Ibu, tanah-tanahnya udah dibagi-bagiin Bu. Toko-toko kali ruko-ruko di sana. Alhamdulillah Bu. Jangan sampai ada kemelekatan Bu. Ini takwa itu tuh nggak ada kemelekatan Bu. Plong lepas Bu. Ya udah kita maafkan semua. Makanya ketika kita sholat, setelah kita selesai sholat, cuman satu yang ibu harus pikirkan. Yang pertama mohon ampun. Yang kedua selalu ngobrol sama Allah. Ya Allah, salah saya di mana lagi nih? Apa kesalahan saya? Teringet dah Bu. Tetangga gua pernah maki-maki. Itu juga ide wahyu itu Allah kasih tahu. Ingat Bu. Pernah nggak lagi sembahyang ingat seseorang Bu? Pernah nggak Bun? Pernah ya? Allahu Akbar. Pas di belakang ada tetangganya lagi sholat nih, dia yang punya utang sama gua nih. Pengen buru-buru sholat selesai, pas udah hilang, waduh udah hilang, dasar ini orang nih ya. Nah itu dilatih nanti kita kesabaran. Jadi Al-Quran yang begitu tebal Ibu, kalau diperes ujung-ujungnya adalah takwa. Apakah kita sudah bertakwa? Yang bisa tahu diri kita, lihat aja kita. Yang pertama, segera mohon ampun nggak itu kita? Ya kan Bu tadi ya, segera mohon ampun kepada Allah, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi Bu. Kalau orang segini nih Bu, masuk ke dalam surga, masih lega nggak tuh Bu surga Bu? Terus sama suami kita, baik yang udah mendahului kita sama yang belakangan, ketemu di surga, masih lega nggak Bu? Sama mertua, sama orang tua kita masuk ke surga, masih lega nggak Bu? Masih lega Bu. Jangan sampai kita di emperannya juga enggak. Ibu yang bisa naker diri. Masih kikir apa tidak, masih pelit atau tidak. Yang kedua, masih marah-marah apa enggak. Yang ketiga, udah dimaafkan belum semua. Lanjut Bu. Dan Allah, jadi Allah suka sama siapa Bu? Bu,
jawab semuanya. Allah suka sama siapa? Berbuat baik. Apa yang rajin sholat? Kalau orang rajin sholat tapi nggak pernah berbuat baik, sholatnya belum utuh, masih terus digembleng sholatnya. Nggak percuma sih, tapi terus dilatih. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, ingat tetangga sebelah. Lalu suruh bibinya, Bi, tolong sayur asem airnya dibanyakin ya, kasih tetangga semangkok sebelah kanan. Karena tetangganya airnya dibanyakin, dikasih airnya doang. Jadi harus jelas ngasih taunya. Bu, ibu pernah nggak bu tetangga ngasih apa gitu ke ibu? Pernah nggak bu? Seneng nggak waktu itu bu? Itu Allah lagi suka sama orang itu. Ibu banyakkan ngasih apa banyakkan dikasih? Terserah ibu. Nah itu takwa. Kita balik lagi. Jadi sekumpulan jin, saya tidak akan menyekutukan, bu. Jadi ketika kita ngobrol, si jin itu di 72 ayat 1 dan 2, ini bacaan Quran yang menakjubkan gitu dong, ya kan tadi ya, ingat ya, menakjubkan dan memberi petunjuk kepada saya. Kenapa jin kok tahu bahwa ayat Quran memberi petunjuk? Karena dia ngerti. Itulah sebabnya nanti bulan Juni di Anissa, di Ibu Lis, kalau ibu ada yang mau ikut nimbrung boleh. Aku mau menyelenggarakan aja di sini beberapa orang, 3 orang juga oke, 5 orang juga oke. Mau ke rumah saya juga boleh, boleh ya Maya, ke rumah Maya, bangsa 5-6 orang Maya, cukup lah, 6 kali pertemuan. Tata krama membaca gimana sih ya caranya membaca? Saya belum bisa tajwid, saya belum bisa idgham, saya belum bisa ikhfa. Kadang-kadang juga lupa baca Qurannya, tapi saya bisa baca nih, maksudnya nih apa ini gitu maksudnya. TOT 6M, Training of Trainer 6M. Terutama yang masih muda-muda nih, kelihatannya masih muda-muda ya. Ibu juga walaupun 73, dari sini kayak umur 53 gitu bu. Oke, nah itu takwa. Jadi kalau mau ngobrol dengan Allah adalah dengan wahyu. Balik lagi 42 ayat 51. Beres dah itu yang pertama dengan wahyu. Jadi hari ini kita lagi ngobrol dengan Allah dengan membaca ayat-ayat Allah dari ayat 1 ke ayat yang lain. Nah, ayo mah lagi mah ulang lagi tadi dengan apa? Kedua dengan wahyu, kecuali dengan wahyu atau di belakang tabir. Apa? Atau di belakang tabir. Atau di belakang tabir. Ini wahyu bu, tidak berbentuk suara, tidak berbentuk tulisan, tapi itu wahyu, petunjuk. Contoh, mendung. Kira-kira apa tuh bu? Itu tafsirin. Oh, petunjuk. Ini tanda-tanda di belakang mendung akan hujan. Ketika hujan, terus bisa jadi duit. Gimana caranya bu? Jadi ojek payung. Ada nggak bu orang tukang ojek payung? Jadi duit tuh. Tapi kalau nggak kehujanan, berteduh. Saya teduh di mana nih? Itu petunjuk bu. Gara-gara hujan bisa jadi orang bisa jadi kaya nggak bu? Ada bu. Ciptakan payung yang bisa ngebuka sendiri. Ya. Bisa nggak ada payung? Wah, banyak kan tukang payung tuh bu. Ibu pernah beli payung nggak bu? Itu dia
tidak bisa membaca itu Bu di belakang tabir. Contoh lagi di belakang tabir. Bu, pernah ngelihat orang sepuh rambutnya putih Bu? Itu petunjuk nggak Bu rambut kita udah putih? Itu tandanya apa tuh Bu? Ibu pernah nggak giginya otak-otek Bu? Itu tandanya apa Bu? Kalau udah tua apa itu? Bakalan apa? Akan meninggal. Kalau udah meninggal udah siap? Itu masalahnya. Dan tujuan akhir kita adalah mau ketemu sama Sang Pencipta, sama Allah. Tujuan akhirnya adalah kita melepaskan baju kita. Ini adalah baju badan kita nih Bu. Baju ini badan kita, ini baju nih Bu. Di dalamnya diri kita, cuman kita nggak ngeh. Siapa diri kita sesungguhnya? Diri kita sesungguhnya itu ada di dalam. Ini mah cuman badan aja. Diri kita yang menyuruh tangan kita bergerak. Diri kita yang menyuruh kaki kita bergerak. Jangan sampai nyesel nih Bu. 35 ayat 37. Karena diri kita tidak bisa menjalankan tubuh kita agar takwa. Diri kita tidak bisa menjalankan tangan kita harus berbuat baik. Diri kita tidak bisa memanage agar kaki kita melangkah ke tempat yang produktif. Dan dia nanti akan nyesel Bu. Surat ke-35 ayat 37 sebelah sini. Ibu ada mau coba? 35 37 udah ketemu? Surat 35. Betul, ayat 37. Nih 37 ini nih dari sini 37 nih. Artinya aja. Ibu kalau mau baca boleh sih. Oh iya. Nah, oke Bu, yang keras Bu ya. Yang keras nih. Ini pakai nih. Perhatikan surat ke-35 ayat 37. Perhatikan dulu sebentar Bunda. Biar teman-teman bisa buka Quran. Ulang lagi Bu. Maaf Bu, mungkin agak kesini Bu, biar kenceng. Oke, ya lagi Bu. Dan siapa yang sebentar? Siapa yang berteriak Bu? Kira-kira jin apa manusia nih Bu? Berteriak di mana Bu? Masih hidup apa udah meninggal? Bisanya tahu? Di neraka. Berteriak di neraka nih Bu nih. Ibu mau berteriak ntar di neraka apa mau di sini? Terserah Ibu. Apa teriakannya nih Bu? Apa teriakannya nih Bu? Ya, teriakannya apa nanti Bu? Di neraka kita bisa berteriak loh Bu. Lanjut Bu, apa teriakannya? Minta apa Bu? Ayo dong jawab, minta apa Bu? Minta keluar dari neraka. Bu, nanti berteriak di neraka minta keluar. Ibu sekarang lagi di neraka apa lagi belum nih? Awas nih, bersyukur Ibu ngaji ini lagi ngobrol sama Allah nih. Ya. Tapi kalau Ibu mau nyemplung sih silakan, gua nggak mau ikutan. Ibu sebelum datang ke sini ayat ini sudah ada belum? Tahu ayat ini kapan Bu? Terus kalau udah keluar mau ngapain? Lanjut Bu. Nah, kata Allah, emang kalau gue udah mau keluarin, lu mau ngapain? Gitulah ceritanya nih. Biar saya bisa berbuat kebajikan,
biar saya bisa berbuat kebaikan yang berbeda sama yang dulu saya kerjakan. Gua dulu berbuat baik, dulu berbuat kebajikan, tapi nggak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan petunjuknya. Dulu mah gua berbuat baik biar gua dibilang orang dermawan. Gua dulu berbuat baik pilih-pilih. Dulu saya berbuat baik biar saya dibilang bla 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 bla. Ada nggak yang seperti itu, Bu? Ntar kalau gua balik lagi nih, saya ingin berbuat baik sesuai dengan perintah Allah, yaitu ridho, ikhlas, nggak ada ekspektasi kecuali ridho Allah. Keluarin dong, please ya Allah. Kira-kira Allah dia bilang mau minta dikeluarin, apa jawabannya? Lanjut, Bu. Yang keras, Bu. Tahan. Tong. Apa sih tong? Neng. Le. Nah, gua dulu udah umur lu kasih panjang umurnya. Ibu umurnya berapa, Bu? 65. Udah panjang, Bu? Apa kurang panjang? Mau dipanjangin umurnya nih. Kan gua udah kasih umur lu panjang supaya bau berpikir. Tuh. Jadi kita umurnya panjang harus berpikir nih, Bu. Berpikir bahwa kita nanti akan kembali ke Allah, ke Sang Pencipta. Untuk kembali ke Sang Pencipta, kita harus lepaskan baju kita yang namanya tubuh kita. Bu, kalau kita meninggal, tubuh kita, badan kita jatah siapa, Bu? Disimpan di mana, Bu, badan kita? Di lemari es apa di mana, Bu? Di kuburan. Mau disimpan di lemari es, silahkan aja, gak ngefek. Tapi dikubur, kalau udah dikubur di dalam tanah, jatahnya siapa, Bu? Cacing. Tapi ruh kita kembali kepada Allah, berteriak, kenapa gue nyemplung di neraka? Ya Allah, keluarkanlah aku biar saya bisa berbuat kebaikan yang berbeda sama yang dulu. Terus Allah bilang, kan gue udah kasih umur lu panjang supaya bisa berpikir, tapi lu nggak mau berpikir. Terus, Bu, ada yang bisa nolong, Bun, kalau udah masuk ke neraka, Bu? Suami yang begitu mencintai banget bisa nolong. Ustadz yang begitu baik, begitu diidolain bisa nolong. Gak ada yang bisa nolong, Bu. Rasakan azabku, tak ada seorang pun menolong. Nah, nih, Bu, nggak nakut-nakutin sih, Bu. Ini kan kata Quran, kita lagi ngobrol. Mau berteriak ntar di neraka apa sekarang? Sekarang kita lagi berteriak ini nih. Perintahkan diri kita kepada dua tangan kita. Wahai tanganku, pegang Quran. Bu, di rumah ada Quran nggak, Bu? Sering pegang Quran apa pegang talenan, Bu? Ya boleh lah talenan, ya kan. Tapi kalau udah dikeparkan ngerti, oh kata Omar kemarin ya, menahan amarah. Nah, itu yang kedua di belakang tabir. Jadi ada tanda-tanda mimpi. Aduh, gua mimpi tiap hari ketemu orang yang udah meninggal nih, ada apa maksudnya nih?
ketemu lagi orang tua, ketemu lagi, ada apa ini? Ada pesan. 2 kali saya mimpi ketemu ibu ketika saya mau medical check up di Ben Hill. Jam 7 harus sudah sampai di sana. Lewat Tanah Kusir, saya belok dulu tuh di Tanah Kusir. Ingat mimpi, oh gue udah lama nih gak ke makam nih buat ngingetin nih. Udah nyampe di situ ngobrol, bukan sama badannya, tapi jiwanya masih ada, Bu. Kita ngobrol, ingetin kebaikannya, ingetin kedermawanan ibu kita, ketakwaan ibu kita, bantu bersama-sama mohon ampun. Cirinya yang selalu sayang sama orang tua, ya Allah ya Robbi, saya bersyukur atas nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Berilah petunjuk bagaimana cara bersyukur supaya saya tidak berteriak di dalam neraka. Halo, hai, halo gitu dong, hai, halo, halo, hai, 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 halo. Bentar lagi Bu ya, 3 ayat lagi. Udah gemeter belum hatinya Bu? Gemeter apanya nih Bu? Perutnya Bu? Bentar ya, tenang. Ini baru tadi kan, tidak patut berbicara kepada Allah kecuali dengan wahyu. Wahyu udah beres tadi Bu ya. Dan di belakang tabir tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Kok sekarang gua susah nih nyari duit, nyari rejeki, nggak kayak dulu. Kalau dulu mah gampang aja. Sekarang bawaannya susah. Ada apa ini gerangan? Yang bisa ngejawab ya Allah sendiri ngobrol. Tapi kalau minta tolong orang bisa salah jawaban, akhirnya kita kehipnotis. Akhirnya suudzon. Ibu yakin gak bahwa Allah maha baik, maha kaya, maha pemberi rezeki? Kalau gak yakin, besok ganti Tuhan. Gua miskin dulu nih, ganti Tuhan dah. Yang ketiga, ayo mah 42 ayat 51. Yang pertama dengan wahyu, kedua di belakang tabir, ketiga seorang putusan malaikat. Ulang lagi, baca yang keras. Atau dengan mengutus seorang putusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan sendirinya apa yang dia hendak. Sesungguhnya dia maha adil dan maha bijaksana. Nah, itu yang di 42 ayat 51 akhirnya. Yang ketiga, atau diutus dengan Rasul. Ada beberapa Rasul. Rasul Allah pastinya. Rasul itu macam-macam. Ada Rasul, ada utusan iblis, ada utusan Allah. Ya, yang repot, padahal datang utusan Allah ngasih tahu, tapi dia ngaku utusan Allah. Padahal dia iblis. Banyak loh Bu. Karena kita nggak tahu ini utusan siapa. Nah, utusan Rasul berupa yang pertama berupa sosok manusia. Siapa itu utusan utusan Allah itu? Rasulullah itu tuh siapa? Yang bisa memberitahu biar aku bisa berbicara dengan Allah dan ikut bersama-sama ngobrol dengan Allah. Siapa aja itu sosok manusia itu kecuali dengan utusan Allah Rasul. Surat keempat ayat 69. Siapa aja itu orang-orang sosok manusia yang diutus oleh Allah untuk ketemu kita.
Surat keempat ayat 69. Siapa bun? Sini. Ibu? Oke bu. Yang keras bu ya. Pinjam bu. Iya. Sebentar bu. Agak rapat bu biar terdengar. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang pertama siapa? Para ada berapa bu nabi kita bu? 25. Ibu udah kenal nabi mana bu? Bu, nabi yang kegoda bu, disuruh makan buah kuldi. Nabi siapa? Adam. Istrinya siapa namanya itu bu? Nabi aja ketipu sehingga makan buah kuldi. Coba, itu nabi loh, apalagi kita. Beroraah nabi, wali juga enggak. Nabi yang paling ganteng siapa bu? Suami ibu lah. Ya, suami ibu. Ibu memilih suami dari banyak suami kan bu ya? Karena suami ibu mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi yang ditelan ikan paus. Nabi yang paling sayang dengan anak yatim. Nabi yang paling sayang dengan fakir miskin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, itu para nabi. Mungkin nggak kita ketemu para nabi bu? Nggak ketemu, udah pada mening. Yang kedua dengan siapa bu? Yang ini agak dekat. Yang kedua, orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan para pencinta kebenaran. Tahan. Yang kedua, pencinta kebenaran. Kebenaran ada di mana bu? Al-Quran. Jadi umumnya teman-teman kita sebagai utusan tuh yang sering belajar Quran, memahami Quran, senang dengan kejujuran, itu teman kita. Kira-kira teman kita yang di kanan kiri ada nggak seperti ini nih? Ada semua. Pencinta kebenaran. Terus bu? Dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi teman yang sebaik-baiknya siapa bu? Para nabi. Pencinta kebenaran. Ini kayak gini nih, pencinta kebenaran semua nih teman-teman yang sebaik-baiknya. Nah, sosok berikutnya adalah malaikat. Nanti ada di 22 ayat 75. Yang keempat adalah orang-orang yang soleh. Ciri-ciri orang yang soleh apa bu? Pertama, suka mohon ampun kepada Allah. Karena orang soleh pasti punya predikat takwa. Yang kedua, teman kita yang soleh nggak pelit, nggak cedit, nggak kikir, nggak buntut kesir, nggak merege hese. Ibu tahu nggak merege hese bu? Apa bu? Merege hese. Mere itu memberi, hese itu susah. Ngasih garam aja susah banget bu. Minjem sapu aja nggak bisa diumpetin bu. Ada nggak minjem sapu sama tetangga diumpetin sapunya? Itu orang-orang yang soleh. Yang kedua, orang yang soleh ya tidak pernah marah-marah, menahan amarah. Biar diledekin nggak marah, biar dibully nggak marah. Bu, ibu kalau dikatain suka marah nggak bu? Enggak, malah bersyukur. Ya Allah, terima kasih ini ada orang ini ngegoda saya. Maksudnya saya dilatih untuk tidak marah.
penggoda yang paling sering ketemu, penggoda agar kita marah yang sering ketemu tiap hari adalah keluarga. Ada nggak ibunya enek lihat anaknya? Ada nggak ibunya mertuanya enek lihat mantunya? Ada. Ada nggak mantunya enek lihat mertuanya? Wah, dia tiap hari tuh ketemu. Ada nggak istri enek lihat suaminya? Ada nggak suaminya enek lihat? Itu penggoda tuh, Bu. Ya, itu. Makanya ada nggak, Bu, kesel sama anak tiap hari, Bu? Ada, Bu. Dan ciri teman yang soleh yang keempat itu adalah selalu memaafkan kesalahan orang lain. Bahwa diri kita ini nggak perlu dia minta maaf, udahlah saya maafin aja dah. Makanya doa selalu, ya Allah, saya memaafkan semua teman-teman aku yang telah menyusahkan saya. Saya maafkan ya Allah di dalam itikaf, berucap usai sholat, saya maafkan mereka ya Allah, walaupun sekarang masih ngebully, walaupun sekarang masih susahin saya selalu maafkan dia. Bahkan wajahnya terbayang-bayang di jidat saya ya Allah, saya maafkan dia. Nah, itu udah tingkat tinggi tuh, Bu. Udah latihan tuh. Dan yang keempat, selalu berbuat baik. Kepada siapa lagi saya berbuat baik? Ya Allah, tunjukilah. Kira-kira siapa yang harus saya kasih rezeki saya ini? Mumpung di dompet saya lagi tebel, Bu. Bu, dompet Ibu lagi tebel apa enggak nih? Pas lagi tebel suka bilang nggak, ya Allah, siapa yang harus saya kasih nih? Malah dikencengin, Bu, ya, resletingnya, Bu, ya. Tapi kalau buat menghemat boleh, Bu. Buat jaga, jangan boros, karena Allah tidak suka sama orang yang boros. Ya, dibatasi. Burung irian, burung cendrawasih. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Jadi kalau mau ngobrol sama Allah, kesimpulannya selalu membaca wahyu tapi ngerti, paham yang dibaca. Nah, Omar siap untuk bersama Ibu kita ber-TOT 6M, 6 kali pertemuan. Mau hari apa aja, sekali pertemuan cuma 2 jam. Tapi buat yang senang belajar, syukur ustazah yang bisa ikutan. Atau mau gabung dengan Bu Lis yang siap bulan Juni setiap Selasa siang jam 10 sampai jam 12. Jam 9.30 di Villa Pratama. Nanti saya kasih nomor handphonenya. Bu, saya mau ikutan di Majelis Taklim Anissa. Oh, mau di sini aja? Boleh, diatur. Ah, nggak sempet kayak begitu-begituan, udah mau ngaji aja lepas sama Omar ya, boleh. Cari kemudahan. Yang penting bertakwa. Oke? Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya, ada yang mau bertanya silahkan. Maaf, Bu, biar saya ngambil. Selonjoran boleh, Bu, kakinya, Bu, buat ini tangannya biar lega, ya. Jadi itu bisa dari manusia. Iya. Kita nggak bisa berjiri, bisa dari manusia. Kenapa, Bu? Kita nggak bisa berjiri. Iya. Bisa dari manusia. Oh, bisa, Bu. Ngelihat dia. Bisa, Bu. Ini temen gua nih katanya sih. Dan dia bisa menghalang-halangi dia dan bisa ngomong lagi, Bu. Tapi kita nggak dengar. Coba surat ke-15 ayat 39. Jin yang ingkar disebut iblis.
Jin yang pura-pura takwa disebut iblis. Jin yang pura-pura baik disebut iblis. Jin yang sombong disebut iblis. Nih, jin yang bisa ngobrol, yang udah disebut iblis. Surat ke-15 ayat 39. Silakan Bu. Siapa yang berkata? Nah, iblis berkata nih. Apa berkatanya? Ngomong apa nih iblis? Ayo terusin iblis. Iya. Terus? Coba tuh. Ngomong apa si iblis, Bu? Ngomong. Ibu dengar nggak? Nggak dengar. Tapi kalau yang ngerti pasti dia dengar. Kalau udah paham, dia dengar. Ya Tuhanku, ngobrol nggak sama Allah? Iblis aja bisa ngobrol sama Allah, masa kita nggak bisa? Apa obrolnya? Karena engkau telah memutuskan aku tersesat. Karena engkau telah menugaskan saya untuk menggoda manusia. Dan aku pasti lu Bu, akan menyesatkan mereka semuanya. Sebagian apa semuanya? Termasuk Omar nggak Bu? Iya, semua termasuk para ustadz nggak Bu? Ada nggak kiai yang kepleset? Ada nggak anggota DPR kepleset? Masuk penjara ada nggak Bu? Tapi ada yang nggak tersesatin, yang bisa ngobrol sama iblis dan bisa dia menolak. Siapa dia? 40-nya Bu. Kecuali kita-kita yang terpilih sama Allah. Iblis silahkan lu goda semua, tapi ada yang lu nggak bisa. Siapa? Yang aku pilih. Ibu mau nggak kepilih sama Allah Bu? Kalau ibu kepilih sama Allah, sama Pak RT yang selalu ngobrol nggak sama Pak RT? Ibu dipilih jadi bendara RT, selalu ngobrol nggak sama RT? Tapi kalau suka ada RT terus ibu kabur, ada RT ibu lari, kepilih nggak jadi sekretarisnya? Mau nggak kepilih? Ya urusan ibu. Nah satu lagi, dari mana aja tuh si iblis datang nih? Ibu harus tahu tanda-tanda iblis datangnya dari mana aja nih Bu. Surat ke-7. Ini satu ayat lagi Bu ya. Ini pertanyaan Bu Heni bagus nih. Biar ibu tahu iblisnya datangnya dari mana nih. Surat ke-7 ayat 16. Surat ke-7 ayat 16 dan 17. Dari mana itu datangnya si iblis? Lanjut Bu. Sok. Iblis menjawab, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Dia akan datang menghalangi ibu dari jalan yang lurus. Bu, informasi jalan yang lurus, kebenaran itu ada di mana Bu? Makanya iblis selalu menggoda ketika orang mau baca Quran. Pasti. Ada nggak tadi ibu mau datang sini tuh ragu-ragu, pergi jangan pergi jangan. Mau datang sini digoda sama si cucu, ada nggak Bu? Mau datang ke sini pas lihat pendaringan kosong jadi nggak jadi, ada nggak Bu? Bukan ibu pastinya. Lanjut Bu, dari mana aja dia datang? 17-nya. Kemudian pasti akan mendadak mereka dari belakang, dari kanan, dan dari pinggir. Dan engkau tidak akan dapat kebanyakan mereka. Jadi dari mana aja Bu tuh si iblis datang Bu? Depan, belakang, kanan, kiri, sama satu lagi yang dahsyat. Min syari waswasil khonas alladzi waswis bis minal, di dalam nembus ke hati. Bagaimana caranya mengkanter? Jangan lupa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Iblis nggak bisa baca itu Bu.
Kalau ada iblis yang bilang begitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata si iblis, ya Allah lindungi dari gua yang terkutuk. Itu mah iblis magang itu mah. Gak mungkin, hanya itu yang gak sanggup dia, Bu. Tapi kalau yang lain bisa dibaca sama iblis, Bu. Jadi cara ngusir, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan iblis, setan yang terkutuk. Bahasa Arabnya a'udzubillah. Datang dari depan, bilang apa? Kan dari depan. Caranya gimana tadi? Dari kanan? Dari kiri? Ayo dong, Bu, ini setan datang dari depan, bilang apa, Bu? Kurang keras, bilang apa, Bu? Dari kanan? Dari kiri? Dari belakang? Dari hati? Berapa kali minimal Ibu baca? 5 kali minimal, Bu. Tapi kalau udah datang, itu namanya kejedot. Jadi kalau ada orang ke depan, dia bisa keisi itu, Bu. Wah, dikasih wahyu. Waduh, gawat nih. Langsung Ibu a'udzubillah. Tapi jangan kenceng-kenceng. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir, jangan. Ditabok, Ibu. Jadi kalau lagi dulu nih, saya kalau lagi kepala sekolah lagi marah-marah nih sama guru-guru nih karena banyak yang lambat nih, langsung aja a'udzubillahi minasyaitonir pelan gitu. Kamu kenapa terlambat gini? Pas giliran ke kita, dia kempes, Bu. Nah, lain kali jangan begitu ya. Ya, kalem. Nanti ketemu akan kita bahas 12 pintu iblis masuk ke tubuh manusia. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Kalau tidak ada, kita akhiri berdoa. Berdoa, apa ada pertanyaan lagi? Oke. Capek Bunda ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan berkah semua. Doa kita sampaikan kepada Allah, memohon agar diri kita dan semua teman-teman yang hadir di sini Allah maafkan. Dan teman-teman kita yang hari ini tidak datang karena sakit, Allah beri kesembuhan. Orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului, Allah beri ampunan dosa-dosa mereka. Dan buat kita yang lagi sempit usahanya, lagi susah, lagi sedih, Allah beri kekuatan, kesabaran, dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu sebagai ujian dan cobaan kita. Semoga pengurus kita, Bapak Lasimin bin Pulan, semoga Allah maafkan, semoga Allah ampuni dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah,
Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun, hari ini kami berkumpul mengaji ayat-ayat-Mu ya Allah. Berilah ampunan dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, wabil khusus dosa pengurus Masjid Al-Ikhwan yang telah mendahului kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah, masukkanlah ke dalam surga-Mu ya Allah ya Rabbi. Pada hari ini pula kami berkumpul dalam rangka silaturahmi, memahami ayat-ayat-Mu ya Allah. Berilah kemudahan, kesabaran dan kekuatan dalam rangka menjalani hidup kami ya Allah, agar kami sejahtera pada saat kami dilahirkan, sejahtera pada saat kami diwafatkan nanti, dan sejahtera pada saat kami dibangkitkan hidup kembali. Allahumma ighfir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan Bu ya, tadi dengan sambil bercanda. Oke.